Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Regina dengan NIM 2405381. Saya merupakan moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama yaitu ada saya sendiri, lalu ada Hardi Amelta dengan NIM 2405358. Selanjutnya ada Jenita Himalatunil Khaira dengan NIM 2405361 dan ada Winda Ramadhani Jasrat dengan NIM 2405371. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep organisasi, bentuk, fungsi, dan kegiatannya, lalu ada beberapa aspek manajemen dalam perusahaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kita akan membahas konsep organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok atau wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama yang terstruktur. Dalam konteks perusahaan, organisasi adalah alat yang digunakan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan sumber daya manusia dan non-manusia, seperti modal dan teknologi, untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Konsep dasar organisasi mencakup beberapa hal. Yang pertama ada tujuan. Tujuan organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang jelas, baik itu profit, pelayanan publik, atau tujuan sosial. Yang kedua ada struktur. Organisasi memiliki struktur hierarkis atau jaringan yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar anggota organisasi. Yang ketiga sumber daya. Sumber daya yang dikelola meliputi manusia, material, finansial, dan informasi. Yang keempat ada koordinasi dan kerjasama, yaitu semua bagian dalam organisasi harus berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas bentuk organisasi. Organisasi diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada organisasi lini. Organisasi ini adalah struktur organisasi yang dimana garis komando berjalan langsung dari pimpinan tertinggi hingga ke tingkat paling bawah tanpa adanya departemen pendukung. Setiap anggota hanya memiliki satu atasan langsung. Yang kedua ada organisasi fungsional. Dalam organisasi ini, setiap fungsi atau bagian dipimpin oleh seorang yang ahli dalam bidangnya, dan orang-orang organisasi bertanggung jawab kepada beberapa atasan berdasarkan fungsi mereka. Organisasi fungsional ini dikelompokkan berdasarkan fungsi tertentu seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada organisasi lini dan staf. Organisasi ini merupakan gabungan antara organisasi lini dan fungsional. Struktur lini tetap dipertahankan, tetapi ada tambahan staf yang bertugas memberikan saran, rekomendasi, atau bantuan kepada pimpinan di setiap tingkat. Setelah itu ada organisasi matriks, di mana organisasi ini menggabungkan struktur fungsional dan divisional. Dalam organisasi matriks, seseorang bisa memiliki lebih dari satu atasan karena organisasi ini menggabungkan fungsi dan proyek. Biasanya pekerja terlibat dalam tugas berdasarkan proyek tertentu tetapi tetap terikat pada departemen fungsionalnya. Selanjutnya, organisasi divisional. Organisasi divisional adalah struktur organisasi yang mengelompokkan karyawan berdasarkan kesamaan produk, jasa, pasar, atau wilayah geografis. Masing-masing kelompok ini disebut divisi dan memiliki otonomi tertentu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu organisasi jaringan. Organisasi jaringan adalah sebuah struktur perusahaan yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi dibandingkan struktur organisasi tradisional. Dalam organisasi ini, berbagai unit bisnis atau departemen beroperasi secara otonom, namun saling terhubung dalam sebuah jaringan. Selanjutnya yaitu fungsi dan kegiatan manajemen dalam perusahaan. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan menguasai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi utama jadi manajemen dibagi 4, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan manajemen dalam tahap ini termasuk menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, menyusun strategi dan rencana operasional,
Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian berarti manusia mengatur sumber daya manusia dan material agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan manajemen dalam pengorganisasian ini meliputi menyusun struktur organisasi, menempatkan organisasi pada posisi yang sesuai dengan keterampilannya, mengalokasikan sumber daya secara efektif. Yang ketiga yaitu pengarahan atau leading. Pengarahan adalah fungsi yang berkaitan dengan memimpin, memotivasi, mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan manajemen yang terkait dengan pengarahan antara lain memberikan arahan kepada karyawan, memotivasi dan menginspirasi tim, melakukan komunikasi yang efektif untuk memastikan setiap orang mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah memastikan bahwa organisasi tetap pada jalur yang telah direncanakan dan mengurangi penyimpangan yang terjadi. Kegiatan dalam fungsi ini meliputi memantau kinerja dan hasil, membandingkan hasil aktual dengan rencana, mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Beberapa aspek kegiatan manajemen dalam perusahaan. 1. Manajemen sumber daya manusia melibatkan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi karyawan. 2. Manajemen keuangan melakukan pengelolaan anggaran, pengendalian biaya, dan pengelolaan aset perusahaan. 3. Manajemen operasional mengawasi proses produksi, pengadaan bahan baku, dan distribusi produk. 4. Manajemen pemasaran mengembangkan strategi pemasaran, penjualan, serta promosi untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. 5. Manajemen informasi mengelola sistem informasi untuk memastikan bahwa data penting dapat diakses dan digunakan dengan efisien.